Shalom. Nama di hati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita yang sudah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk datang beribadah di tempatnya yang kudus ini. Dan badan pekerja majelis jemaat bahkan seluruh pelayan khusus menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari juga ya bagi yang pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Dan seperti biasanya, mohon semua handphone, iPad untuk dimatikan suaranya atau di-mute agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini ibadah akan dipimpin langsung oleh Ketua Jemaat kita, Bapak Pendeta Alan Robert Sarjana Teologia, dengan mengikuti tema bulanan, Firman Tuhan menumbuhkan iman, membuahkan kebaikan, dan menerangi kegelapan. Sedangkan tema mingguan yaitu Yesus Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Sedangkan pembacaan kita pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya ke-23. Dan pembacaan ini akan menjadi perenungan kita di sepanjang minggu ini. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Puji Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi PKJ 13, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa, jemaat dipersilakan duduk. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami bersyukur pagi ini Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan waktu sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama di gereja ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan, kami datang dengan satu maksud, yaitu kami mau datang untuk memuji dan menyembah Engkau, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami buka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Pagi ini Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami sadar kami telah ditebus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami adalah milik Allah yang telah dibayar dengan tunai oleh darah Yesus Kristus. Kami berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dalam perjalanan kami masing-masing, dalam medan pertempuran kami masing-masing, kadang kami kalah karena kami hanya mengandalkan hikmat manusia. Kadang kami gagal karena kelemahan dan kekurangan kami. Bahkan pun Tuhan, dalam banyak hal, meskipun kami tahu itu dilarang oleh Tuhan, itu berdosa terhadap Tuhan. Tetapi karena membawakan kesenangan kepada kami, membawa keuntungan bagi kami, mendatangkan pujian bagi kami melakukan itu, padahal kami tahu itu dosa. Ya Tuhan, kami datang memohon pengampunan. Ampunkanlah kami bermohon. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menebus kami berdoa. Amin. Naikkan doa pada Allah. Saudara-saudara yang telah datang kepada Tuhan, saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, dengarkanlah janji anugerah Allah yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebagai respons kita, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Mu besar. Oh, bersihkan diriku oleh darah-Mu. Kita masuk pada moment for children. So all the kids please came forward. Good morning. Good morning.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Tuhan yang telah memberikan kami anak-anak bagi keluarga kami dan bagi gereja ini. Ya Tuhan, kami sebagai orang tua dengan sadar dan sengaja kami mau membawa anak-anak ini kepadamu dengan satu harapan Tuhan supaya mereka semakin hari semakin dibentuk dalam pengenalan akan Tuhan dan mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan biarlah Tuhan dengan takut, benih-benih takut akan Tuhan yang sedang dan sementara kami tanamkan ini, yang sedang kami pelihara, yang sedang kami perjuangkan ini, boleh bertumbuh dalam iman yang kuat di dalam Tuhan. Menghasilkan satu generasi baru, generasi yang dituntun dengan hikmat dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan dimampukan menghadapi segala persoalan dan tantangan dunia yang baru bagi mereka. Mereka boleh menunjukkan bagaimana hidup yang ditolong, diberkati, yang dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya itu pasti ada perbedaan karena ada Tuhan yang menyertai anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kau pimpin, Kau sertai, Kau berkati, Engkau perlengkapi. Demi Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita semua berdiri. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan telah menerima janji anugerah Allah, kepastian yang menyelamatkan itu, marilah kita memuji Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. NKB 115. Pujilah
Saudara-saudara dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia. Ya Tuhan, kami mau hidup benar, kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu sebagai cermin bagi kehidupan kami adalah firman Tuhan yang menjadi acuan setiap langkah-langkah, keputusan-keputusan, perbuatan-perbuatan yang akan kami kerjakan. Tuhan, tolong pimpin kami, tuntun kami, terangi kami dengan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus memperlengkapi hamba-Mu yang hina ini. Tuhan memperlengkapi kami semua, supaya masing-masing kami diberikan hikmat untuk mengerti dan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab. Pembacaan kita pada pagi hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap, kita berganti-gantian. 23 kita baca bersama-sama. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Ayat 15 berkata, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, Aku tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu, dan aku selalu mengingat Kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, kata-katanya kemuliaan bagi yang dibutuhkan bagi orang-orang berdosa. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Kristus dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita semua berdiri. Kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk nyanyian sambutan. Yang pertama dari PKB, kemudian yang kedua, pujian yang kedua dari Musafir Choir. Selanjutnya dari Musafir Choir. Jadi yang Musafir Choir boleh tinggal saja.
Shalom. Damai di hati. Sungguh alangkah baik. Puji Tuhan, nyanyian yang luar biasa yang sudah dipersiapkan dengan baik dan benar. Someday PKB juga akan seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pagi ini ada sukacita, ada semangat. Karena memang ada tantangan pagi-pagi datang dingin, mulai dingin toh. Mentau ini dingin sekali atau enggak, mau pakai jaket tipis atau jaket tebal. Pas keluar ternyata ujang. Dan pendeta hampir terlambat tadi. Tetapi tetap semangat saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan bergereja di zaman modern sekarang ini, apalagi kalau kita di Amerika ini, sungguh terjamin ya, sangat luar biasa. Meskipun sebagian besar dari kita orang yang merantau, pendatang di kota ini, tetapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan memakai gereja ini Prince of Peace. Mereka memberikan kita waktu, tempat yang fasilitasnya kalau summer ada AC, kalau winter ada heater. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas ini, mari kita gunakan sebaik mungkin, kita jaga, kita rawat, kita gunakan dengan bertanggung jawab. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan kemudahan-kemudahan untuk membangun kekristenan, membangun iman Kristen di sini, di Amerika ini. Sebagai orang-orang yang merantau, yang datang dari Indo, ada enggak masalah? Oh banyak, puji Tuhan. Memang gereja selalu banyak masalah. Kalau enggak ada masalah, bukan gereja itu. Ada tantangan atau tidak? Ada tantangan. Untuk memelihara iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada enggak godaan-godaan untuk supaya orang, kita semua tinggal nih Tuhan ini. Karena kalau kita ikut Tuhan kayaknya rugi. Kalau enggak ikut Tuhan kayaknya cepat untung. Ada enggak pemikiran seperti itu untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan? Tidak memelihara iman. Ada enggak? Oh puji Tuhan. Ternyata jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio jauh lebih baik dengan jemaat yang ada di Efesus waktu Paulus menulis surat ini. Jadi pergunakan baik-baik ini kesempatan ini untuk hidup dalam iman dan takut akan Tuhan sambil tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, supaya yang dinyanyikan tadi sungguh alangkah baik bila kita semua hidup rukun. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari masalah-masalah kita kembali ke teks kita pagi hari ini. Kalau di Efesus itu saudara-saudara, untuk memelihara iman, untuk hidup benar sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu berat. Sebab di Efesus waktu itu saudara-saudara, pertama Efesus itu ada di Turki sekarang ya, dan masa itu ada di wilayah kekuasaan Romawi. Masih ada yang Riki penjajahan di Indonesia? Sudah ada ya. Tapi kalau penjajahan itu tidak ada kebebasan. Dan demikian juga kehidupan orang percaya, orang Kristen yang mau hidup taat kepada Yesus Kristus di zaman kekaisaran Romawi. Karena waktu itu, saudara-saudara, mereka dituntut, diharuskan untuk menyembah kaisar. Waktu itu Kaisar Nero. Belum dia kejam-kejam, belum sempat orang Kristen itu dituduh sebagai orang yang membakar kota dan di kambing hitam, belum sampai ke situ, tetapi masih dalam proses sudah mulai teraniaya. Jadi orang Kristen waktu itu susah. Jadi kalau waktu itu mau jadi orang Kristen susah sekali mau jadi PNS, susah sekali mau jadi tentara, karena memang orang itu citizen kelas 2, tidak dihargai, susah sekali jadi orang Kristen. Tetapi orang-orang jemaat di Efesus tetap memelihara iman. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, saudara-saudara,
di Efesus waktu itu. Ya, ini kota besar yang banyak sekali kemudahan, tetapi agama atau penyembahan yang banyak dipakai waktu itu adalah penyembahan kepada Dewi Artemis. Namanya Dewi Artemis. Jadi Dewi Artemis itu Dewi kesuburan. Katakan bersama saya, Dewi kesuburan. Jadi saudara-saudara, kalau menyembah Dewi kesuburan itu dilambangkan sebagai wanita yang ada banyak payudara. Berarti dia subur. Jadi kalau dia subur, kalau menyembah Dewi Artemis ini, saudara-saudara, menurut keyakinan umum pada waktu itu, apapun yang mereka kerjakan akan jadi subur. Artinya akan menghasilkan yang melimpah. Jadi itu kepercayaan umum. Jadi kalau percaya pada Tuhan Yesus itu bukan kepercayaan umum. Jadi semacam yang menjadi Kristen waktu itu semacam tersisihkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, menurut keterangan dalam pembacaan Alkitab kita tadi, Paulus bersyukur bahwa mereka tetap memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, meskipun dalam kesulitan dan terpinggirkan waktu itu, orang Kristen waktu itu, jemaat di Efesus waktu itu, dorang garis. Kita ini berbeda dengan orang Artemis, berbeda dengan orang yang Romawi yang menyembah kaisar. Boleh paham sampai sini toh? Artinya mau mengatakan kepada kita sekarang ini, saudara, kita tinggal di Amerika sekarang ini, bergereja di sini, banyak kemudahan. Tetapi banyak juga godaan. Nah, ketika kemudahan-kemudahan ini kita manfaatkan dengan baik untuk memelihara iman, godaan pasti datang. Tetapi ketika godaan itu datang, saudara-saudara, kalau orang garis, kita ini berbeda dengan dunia ini. Karena ketika kita mengikuti godaan-godaan itu, godaan-godaan yang menggoda kita untuk mungkin supaya cepat subur, atau mungkin supaya banyak kemudahan dari government. Makanya kita melakukan itu. Di sini saudara-saudara yang mau ditegaskan di sini bahwa sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun ada tawaran yang lebih baik, Tuhan Yesus lebih baik. Itu tuh memelihara iman. Tetapi bukan berarti memilih Tuhan Yesus itu lebih baik, itu hal yang mudah, itu sulit. Tetapi mari kita belajar dari jemaat di Efesus. Mari kita lihat teks kita pagi ini. Ayat 15 berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Kata pertama adalah karena itu. Katakan bersama saya, karena itu. Kalau karena itu, bahasa Manado ada yang boleh bilang? Kalau kong setelah itu. Kalau DP bahasa Indonesia, karena itu. Kalau DP bahasa Manado, lantaran itu. Ya lah? Bagaimana? Lantaran ngana. Jadi lantaran ngana. Tadi Bapak Daeng ada sambung, karena pendeta tahu juga tuh lagu itu. Lantaran ngana cuma dengar orang lain toh. Jadi ketika bicara lantaran itu berarti ada dia punya lantaran. Ada dia punya penyebab sehingga dia bilang karena itu. Jadi orang mesti tahu dulu dia penyebab supaya orang boleh belajar ini teks ini. Memang bagus sekali kalau orang baca ini Efesus kok cuma 6 pasal. Pasal pertama sampai pasal ketiga dia bicara tentang dogma. Dan pasal keempat sampai pasal keenam dia bicara tentang hal praktis, tentang hubungan suami istri, tentang keluarga, tentang anak, tentang budak. Jadi memang kalau orang baca pasal 1 sampai pasal 3 pusing. Karena ini bicara tentang ajaran, tentang dogma. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau ayat pasal 4 sampai 6 itu bicara tentang hal-hal praktis, etika. Etika tanpa dogma itu sama dengan tubuh tanpa tulang. Tidak ada kekuatan. Orang minta orang bikin apa. Mari orang semua balik di teks ini. Karena itu saudara-saudara berarti ada
penyebabnya, sehingga Paulus bilang karena itu kepada jemaat di Efesus. Jadi orang mesti lihat dia punya pasal sebelumnya. Kita lihat saja ayat pasal 1 ayat 13 dan 14. Ayat 13 berkata, dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, katakan bersama saya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Katakan bersama saya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa yang pernah melihat meterai? Sudah? Yang pernah tanda tangan di atas meterai? Pernah? Apa maksudnya tanda tangan di atas meterai? Sah. Iya toh? Kentara pernah beli tanah semua ini. Jadi waktu kita tanda tangan di atas meterai itu, saudara-saudara, itu sah bahwa itu telah kita beli. Betul atau tidak? Jadi saudara-saudara, waktu Paulus bilang, jemaat Efesus, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu berarti jemaat di Efesus adalah sah milik Allah. Karena telah dibeli, telah dibayar dengan lunas oleh darah Yesus Kristus. Paham itu? Itu jemaat di Efesus. Jemaat di Musafir, Columbus, Ohio. Saudara-saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus atau tidak? Ini persoalan. Dimeteraikan, betul-betul. Semua sudah dimeteraikan. Ada enggak yang pernah jual tuh meterai itu? Karena kan tanah terus boleh jual ulang. Gak ada. Gak ada kagak sudah dapat tebus. Karena penebusan dengan darah Yesus itu cuma satu kali. Jadi saudara-saudara, ketika dimeteraikan itu bukan milik iblis lagi. Bukan milik dunia ini lagi. Tetapi milik Allah. Telah dibeli oleh Allah. Jadi jemaat di Efesus adalah jemaat yang pemiliknya adalah Allah. Demikian halnya dengan saya dan saudara-saudara di Musafir ini. Kita adalah milik Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 14 berkata, sebelum kita masuk kepada karena itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Jadi setelah dia meteraikan, dia jamin kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Yaitu penebusan yang menjadikan milik kita, menjadikan kita milik Allah. Jadi saudara-saudara, dalam transaksi ini ada dimeteraikan dengan Roh Kudus, sah, dan ada jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Katakan bersama saya, untuk memuji kemuliaannya. Memuji kemuliaan Allah itu, saudara-saudara, tugas orang-orang yang masuk di sorga. Cuma itu. Dia bekerja cuma memuliakan Tuhan. Nah, jadi karena kita milik Allah, warga kerajaan sorga, telah sah dimeteraikan dan ada jaminan karena itu. Jadi itu jemaat di Efesus ini. Ya, setelah mendengar tentang imanmu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengar dulu. Jadi saudara-saudara, Paulus pernah melayani di Efesus dalam perjalanan pelayanannya. Dia tinggal di Efesus itu 3 tahun. Waktu dia tinggal di Efesus itu, saudara-saudara, dia langsung membenturkan Injil, iman kepada Yesus Kristus, langsung bertentangan dengan pemahaman umum waktu itu. Langsung bertentangan dengan penyembahan terhadap Dewi Artemis, Dewi kesuburan, dan kepada Kaisar. Ini bahaya. Nah, waktu dia melayani, dia menginjil di Efesus ini, saudara-saudara, ada enggak banyak. Sama dengan orang dulu waktu baru mulai cuma 5 keluarga. Waktu dia melayani di Efesus ini, saudara, ada orang-orang yang percaya, mulai percaya. Dan dia tetap dan terus melayani. Makanya dia lama di situ 3 tahun. Nah, sepanjang dia melayani di situ, saudara-saudara, jemaat di Efesus ini mulai bertumbuh dalam iman dan dalam kuantiti.
Dan Injil mulai tersebar. Makanya banyak orang yang tidak suka sama Paulus. Terutama orang-orang yang ada hubungan dengan pemerintah. Orang-orang yang mengambil keuntungan di dalam hubungan dengan pemerintah. Kemudian orang-orang yang beragama. Apa tadi? Artemis. Dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari agama ini. Karena yang mengambil keuntungan di agama Artemis ini banyak sekali. Termasuk yang jual-jual pernak-pernik dewi. Kan terkenal sekali ini Artemis ini di Efesus waktu itu. Dan dia terkenal di seluruh Roma. Seluruh wilayah Roma. Jadi orang beli pernak-pernik sambil percaya. Kalau ngana ada beli ini patung misalnya ya. Aksesori. Kalau beli ini patung Dewi Artemis berarti kamu akan subur. Dan orang yang punya bisnis itu terganggu. No, di kuil Artemis ini yang kerja di situ, imam di kuil itu aja ada sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Belum termasuk dengan, karena ini Dewi Kesuburan ada pelacuran di sana yang dianggap sakral. Jadi kalau laki-laki orang bilang, oh subur itu. Ada pemahaman yang memang bukan mau bawa di surga tapi mau bawa di neraka. Tetapi menurut orang waktu itu subur. Nah, balik di sini ya. Karena itu ketika setelah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara Paulus cuma mendengar karena waktu itu Paulus sudah berada di penjara di Roma. Ini Paulus tulis surat ini sekitar 8 atau 10 tahun setelah dia melayani di, tolong pahami dulu ini supaya orang gampang di teks. Setelah 8 tahun dia melayani di terpisah 8 tahun ya, maksudnya 3 tahun melayani di Roma, kemudian dia pergi melayani di tempat-tempat yang lain, dan akhirnya dia di penjara di Roma, dan dia menulis surat ini kepada jemaat di di Efesus. Jadi Paulus bilang, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi Paulus cuma mendengar, bukan menyaksikan langsung, bukan bertemu dan melihat, mendengar. Jadi saudara-saudara, iman jemaat di Efesus ini sampai Paulus di penjara yang terisolasi pun mendengarkan tentang iman mereka. Mereka memelihara iman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, teman-teman balik sedikit di teks ini ya. Untuk memelihara iman, zaman sekarang ini banyak kemudahan. Betul atau tidak? Tetapi untuk memelihara iman di zaman Efesus, tantangan dan godaan itu sangat kuat. Jadi susah sekali untuk memelihara iman kepada Tuhan. Karena waktu itu yang dianggap lebih hebat dari Yesus menurut pandangan umum adalah Kaisar. Kaisar lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kemudian yang lebih hebat dari Tuhan Yesus adalah Dewi Artemis dan dewi-dewi yang lain. Banyak sekali dewi waktu itu. Ada Dewi Kesuburan, ada Dewi supaya orang pedagang lancar, ada Dewi supaya badan kuat, ada dewa ini, dewa itu, banyak sekali. Nah. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dianggap kecil. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Dan dewa-dewa itu lebih kuat dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus bilang, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi saudara-saudara, jemaat di Efesus meskipun dalam tekanan dan tantangan dan godaan, mereka tetap memelihara iman dan mereka tetap melakukan yang disebut di sini tentang kasihmu. Ini kesaksian luar biasa sekali. Bertumbuh dalam tekanan dan tantangan. Makanya saudara-saudara Paulus bilang di sini ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi ayat 16 bilang aku pun tidak berhenti mengucap. Kenapa Paulus tetap mengucap syukur ketika dia mengingat jemaat di Efesus ini? Karena saudara-saudara, pelayanan Paulus waktu dia di Efesus itu susah sekali. Dia ditentang oleh banyak orang. Bahkan banyak orang yang demo
Waktu itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul 19, banyak orang yang demo karena ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajaran umum waktu itu, dan tekanan-tekanan yang diterima oleh Paulus itu berat sekali. Tetapi Paulus tinggal di situ berapa lama? 3 tahun. Paulus tinggal di situ 3 tahun. Nah, Paulus waktu dia melayani itu, saudara-saudara, dalam pelayanan Paulus, dia bukan utusan yang dibiayai. Tapi waktu pelayanan Paulus, saudara-saudara, meskipun dalam tekanan, meskipun dalam ancaman, dia menjahit tenda. Dia kerjakan DP bisnis untuk membiayai DP pelayanan. Untuk membiayai DP pelayanan. Dan dia bergumul, orang hina pada dia, orang persulit pada dia, tetap dia kerjakan. Terus Paulus bilang, aku mengucap syukur karena kamu. Ternyata pengorbanan Paulus waktu dalam pelayanan tidak sia-sia. Makanya dia senang sekali. Dia senang sekali. Dan selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi saudara-saudara, Paulus tetap dan terus mendoakan jemaat di Efesus meskipun dia tidak berada di Efesus. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah, jadi ini isi doa yang Paulus minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu, kepada siapa? Kepada jemaat di Efesus yang dalam tekanan, dalam tantangan, dalam godaan, yaitu roh hikmat. Jadi roh hikmat dulu. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Katakan bersama saya, roh hikmat. Masih ingat siapa orang paling berhikmat di Alkitab? Masih ingat cerita yang paling berkesan tentang hikmat Salomo? Masih ingat cerita apa? Kayak kita orang beda-beda. Oh, sama-sama terang berarti. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Katakan bersama saya, dengan benar, karena ini paling penting. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman kepada Yesus Kristus itu, waktu itu, juga tidak dianggap sebagai satu kebenaran oleh masyarakat umum dan keseluruhan bangsa Romawi. Dan saudara-saudara, belum lagi ada nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Waktu itu, yang menyusup di jemaat di Efesus selalu ada. Nah, pernah lihat asli, barang asli? Pernah lihat toh? Pernah lihat DP barang palsu? Pernah toh? Kalau tidak diperhatikan baik-baik, serupa tapi kalau tidak perhatikan dengan teliti dan cermat dan tidak punya dogma, oke, katakan bersama saya dogma. Tidak punya dogma, tidak punya pengetahuan untuk membedakan mana yang asli dan yang benar, maka kita bisa mendapatkan yang benar atau kita bisa mendapatkan yang palsu. Berarti kita tertipu. Nah, kembali ke cerita tadi. Salomo orang paling berhikmat. Ini roh hikmat ya. Salomo orang paling berhikmat. Dan cerita yang paling terkenal waktu dia mau belah itu bayi. Karena di situ ada mama asli, ada mama palsu. Ya, masih ingat itu cerita toh? Salomo tidak dapat. Karena waktu itu belum tes DNA. Belum. Belum. Jadi memang Salomo cuma mengandalkan hikmat. Mengandalkan, saya percaya itu saudara-saudara, kalau hikmat itu yang lahir dari takut akan Tuhan, itu selalu ada doa di situ. Nah, jadi Salomo dia berdoa dan Tuhan kasih hikmat kepada dia. Bikin begini Salomo. Baru dia angkat tuh pedang. Ketika dia angkat tuh pedang itu untuk membelah, baru kelihatan dia punya asli dan palsu. Nah, balik di teks ini. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk memelihara iman dan mengenal Tuhan yang benar. Katakan bersama saya, Tuhan yang benar. Karena saudara-saudara, kalau kita menyembah Tuhan, meskipun namanya Yesus, tetapi ada orang-orang palsu yang memberitakan tentang Yesus itu demi kepentingan mereka, saudara-saudara, kita bukan tujuan mau masuk surga, bukan. Torang kira torang mau pi surga, padahal mau pi neraka. Jadi saudara-saudara, di sini Paulus bilang, kita berdoa supaya kamu punya hikmat untuk mengenal dia, mengenal Yesus yang benar, supaya kita tidak salah pilih dan rugi. Ya? Jadi Paulus tetap berdoa untuk itu. Jadi kalau Paulus tetap berdoa, berarti saudara-saudara, ada Tuhan yang tidak benar waktu itu. Sekarang ini ada enggak Tuhan yang tidak benar? Ada atau enggak? Ada.
Dan saudara-saudara kalau dia bicara itu, saudara-saudara, dia bicarakan tentang Tuhan itu, hampir sama persis pakai Alkitab lagi kok. Dia pakai nama Yesus lagi kok. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk membedakan mana yang benar, mana yang menyelamatkan itu butuh hikmat. Karena palsu dengan asli, kalau orang cuma mulia dari jarak jauh, sama. Tidak dapat membedakan. Betul atau tidak? Kalau orang cuma mau mengenal Tuhan dari jarak jauh, yang penting Joja berdoa, yang penting Jo iko jono. Orang mesti bergaul dekat dengan Tuhan supaya waktu orang pegang DP sei begini orang langsung tahu ini asli, ini palsu. Waktu orang lihat dekat, orang lihat secara jelas dengan hikmat orang tahu ini doktrin yang benar, ini ajaran yang benar, ini ajaran yang menyelamatkan, ini ajaran sorga telinga. Ada amin di sini? Nah saudara-saudara, jemaat di Efesus waktu itu sepeninggal Paulus ternyata mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh dan mereka mampu untuk membedakan mana Tuhan yang benar, mana yang tidak. Dan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Katakan bersama saya, mata hatimu. Ada yang boleh jelaskan mata hati? Bagaimana itu mata hati? Bagaimana itu mata hati? Jadi di penjelasan gampang mata hatimu itu begini. Mata di sini toh. Hati di sini toh. Jadi mata hatimu itu adalah hati yang berfungsi seperti mata. Hati tidak dapat melihat toh, tetapi dia harus mempunyai fungsi seperti mata. Coba tutup mata dulu. Tutup mata. Ada dapat lihat atau nyata? Waktu buka dapat lihat? Dapat lihat? Kenapa dapat lihat? Jelas karena ada lampu, ada terang. Ya, perhatikan balik di teks. Menjadikan mata hatimu terang. Ketika kita tutup kita punya mata, semua gelap. Tetapi kita buka mata, kita bisa melihat karena ada terang. Begitu juga orang hati. Waktu orang tutup orang hati, yang ada cuma kegelapan. Tapi waktu orang buka orang hati seperti mata, orang bisa melihat terang. So, balik di teks karena saya mengerti dia punya itu. Nah. Jadi, dan supaya Tuhan, ini isi doa Paulus, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Artinya terbuka dan melihat tentang Tuhan. Karena itu terang itu cuma Tuhan. Kalau bukan Tuhan bikin orang hati gelap. Terus menjadikan mata hatimu terang. Jadi ini saudara-saudara, ini melihat dengan hati secara rohani. Oke? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Artinya saudara-saudara, mata boleh melihat, tetapi ketika hati dapat melihat terang, ketika hati mulai terbuka terhadap terang, terbuka terhadap Yesus Kristus, terbuka untuk memelihara iman kepada Yesus Kristus. Di dalam iman itu ada pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu ada yang terkandung dalam panggilannya. Artinya saudara-saudara, ini kok dogma semua bicara. Jadi susah sekali memengerti dia bikin manganto. Memang karena pendeta Dapelia sekarang banyak sekali semanganto. Iya. Cuman saudara-saudara, kalau orang cuma mau bicara masalah etika terus lombok itu. Orang tidak mau jadi kuat di dalam Tuhan. Karena yang kalau tuh lombok-lombok tuh daging-daging toh. Sebentar orang ada acara. Banyak daging itu. Martu yang jatah tongkat di gigi cuma tuba tulang. Iya toh, karena itu tulang tua. Bayangkan orang tubuh kalau tidak ada tulang. Jadi itu dogma itu dia tulang. Dia tuh mau tahan semua. Artinya dia mampu mau kuatkan ini daging-daging ini karena ada yang menopang. Ada daging tanpa melekat. Toh, terus balik di sini. Jangan mengantuk dulu. Agar kamu mengerti pengharapan apakah, katakan bersama saya pengharapan
Pengharapan itu iman. Tuh. Yang terkandung di dalam panggilannya. Katakan bersama saya panggilan. Jadi dalam iman itu ada panggilan. Tuh. Dalam iman itu ada panggilan. Panggilan itu tugas yang harus kita kerjakan. Paham sampai sini tuh? Tetapi dalam itu ada kata yang kita lewat tadi. Pengharapan apakah yang terkandung? Katakan bersama saya terkandung. Pernah lihat orang hamil? Pernah lihat? Jago-jago semua ini. Karena baru lewat satu kali itu ibu sudah tahu, sudah dia ini. Mar ada tuh salah tafsir. Ada di rumah sakit orang kira sotadu padahal belum. Salah tafsir. Karena ini masih terkandung. Katakan bersama saya terkandung. Kalau dulu saudara-saudara, orang cuma rai-rai. Oh ini tuama, ini wewene, ini pria, ini laki-laki. Kalau sekarang ultrasound, langsung dapat tahu, beda. Jadi yang mau dikatakan ini bahasa yang lama. Terkandung, belum terlihat, tetapi ada di dalam. Jadi yang ada dalam pengharapan, yang ada dalam panggilan, yang terkandung di dalamnya yaitu saudara-saudara, betapa kayaknya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus itu belum terlihat, karena itu masih terkandung. Ya, perhatikan sekali ini dogma ini, saudara-saudara. Karena tidak semua orang mau ikut Tuhan, mau tak ikut orang mau. Ya, dari sini saudara kan ini masalah dogma. Kalau orang salah di dogma ini, orang salah di ajaran ini, orang bisa salah jalan. Jadi saudara-saudara, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kemuliaan bagian kekayaan bagi orang-orang kudus itu apa? Apa itu? Apa DP kemuliaan? Padahal orang-orang Efesus waktu itu, orang jemaat Kristen, orang percaya, gereja di Efesus itu susah. Apa DP kemuliaan? DP kemuliaan di pengharapan. Di pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena sudah dimeteraikan bahwa kita itu adalah milik Allah. Dan apapun yang terjadi, persoalan tekanan, beban, godaan, ancaman apapun yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, itu cuma proses untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Dari proses memurnikan iman kita kepada Tuhan, kita tetap mengerjakan panggilan kita. Yaitu kasih, balik di ayat 1, yaitu kasih kepada orang-orang kudus. Tetap melakukan kasih. Terus, dari proses itu, orang semulia, itu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya akan membawa kita betapa kaya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Itu tuh surga. Terus ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya. Ini saudara-saudara ketika bicara kuasa ini saudara-saudara, Paulus sengaja bilang bahwa Artemis berkuasa. Nero berkuasa. Pemerintahan kekaisaran Romawi berkuasa. Waktu itu ya. Kalau orang membandingkan dengan orang situ, orang tidak ada Nero. Trump aja bilang I'm not a king. Cuma Yesus tuh king. Jadi memang aman sekali orang di sini. Tetapi saudaraku yang kekasih, dengan terompi aman di sini dan kebebasan kita di sini, ada juga hal-hal yang dapat menjebak orang untuk meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Karena saudara dengan kebebasan itu gampang sekali orang manfaatkan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Betul atau tidak? Di sini untuk godaan gampang sekali. Gampang sekali mau dapat dan bisa terjadi dan di mana saja. Tetapi untuk memelihara iman seperti yang Paulus doakan tadi itu, cuma dorang tuh mau dapat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Karena saudara-saudara, itu kekuatan kekaisaran Romawi, kekuatan Nero, kekuatan Dewi Artemis, dan dewi-dewi yang lain itu saudara-saudara, kelihatannya lebih kuat dari Tuhan Yesus. Waktu itu, pernah enggak saudara-saudara berpikir, ini godaan lebih kuat dari Tuhan Yesus. Ini keinginan lebih kuat dari Tuhan Yesus. Pernah enggak? Pernah ada masalah seperti itu atau tidak? Artinya orang dapat di persimpangan orang beriman. Orang mau pilih mau ikut Tuhan atau mau capai kita keinginan mesti ikut ini. Pernah enggak ada seperti itu? Cuma pendeta tuh pernah begitu. Memang kudus sekali kata jemaat di Musafir.
Jadi saudara-saudara, sampai ayat berapa tadi? Berapa? 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudara-saudara, di sini Paulus mau tunjukkan bahwa tuh kekuatan Nero, Romawi, Artemis dan dewa-dewa yang lain, tuh kekuatan-kekuatan yang menarik kita di sini di Columbus ini untuk melakukan dosa, meninggalkan iman kita, itu kuat sekali. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini Paulus bilang betapa hebat kuasanya. Paulus cuma bilang kepada jemaat yang lagi bingung karena mana tuh kuat sebenarnya. Tetapi Paulus tetap bilang, dan dia bilang itu dalam doa. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau tidak aja berdoanya tidak ada kekuatan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betul tidak itu kekuatan kuasanya? Nah, orang semua lihat kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus. Katakan bersama saya, yang dikerjakannya dalam Kristus. Jadi yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus, bagaimana dia kekuatan itu? Bagaimana dia kekuatan itu? Membangkitkan dari orang mati. Tepat sekali. Saudara-saudara, Artemis kuat. Dewa-dewa orang Romawi waktu itu kuat. Betul. Artemis bisa bikin subur, bisa bikin dagangan laris, bisa bikin keuntungan besar. Bisa. Bisa. Nero, pemerintah waktu itu, bisa menjamin banyak hal supaya mendapatkan kemudahan dalam hidup. Bisa. Tetapi perhatikan di sini, yang dikerjakan dalam Kristus, Artemis tidak dapat melakukan itu. Kekuatan pemerintah, kekuatan penguasa, kekuatan Romawi waktu itu tidak dapat melakukan. Apa yang dia lakukan? Yang dikerjakan dalam Kristus. Membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ini yang dikerjakannya dalam Kristus. Kristus adalah makhluk surga. Dia putra kerajaan Allah. Dia sangat terhormat di sana. Dia anak tunggal Allah yang sangat dia kasihi. Tetapi karena dia sangat mengasihi jemaat di Efesus, jemaat di Musafir, Columbus, Ohio ini. Dia relakan anaknya yang tunggal supaya terlepas dari kekuatan Dewi Artemis. Dia utus anaknya yang tunggal. Dia korbankan itu. Dia tanya Yesus, ngana mesti turun ke bumi. Ngana mesti selesaikan ini persoalan ini. Bagaimana ngana mesti selesaikan? Ngana mesti mati. Ngana mesti mati. Sebagai persembahan. Sebagai korban orang-orang yang menyembah berhala ini. Sebagai korban supaya mereka punya pemahaman yang benar. Siapa Tuhan yang benar. Supaya mereka punya iman dan mereka diselamatkan. Ngana mesti mati. Apa yang Yesus lakukan? Dia datang ke bumi. Dia lahir di kandang hina. Dia berproses 33 tahun. Dia melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia difitnah. Dia dihina. Dia dipaku di salib. Dia dipaku di kaki, di lambung ditusuk. Dikenakan mahkota duri. Itu yang Tuhan Yesus, itu yang dikerjakannya. Dikerjakan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Artemis tidak dapat membangkitkan. Yesus harus mati. Artemis tidak dapat membangkitkan. Romawi tidak dapat membangkitkan. Tetapi Allah. Dia menunjukkan bahwa dia punya kekuatan. Punya kuasa yang lebih kuat dari Artemis. Yang lebih kuat dari kekaisaran Romawi. Yang lebih kuat dari segala godaan, cobaan yang saudara-saudara hadapi sekarang ini. Allah lebih kuat. Apa yang Allah tunjukkan saudara? Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tidak ada yang pernah bangkit selain dari Allah. Dan ini menunjukkan bahwa iman, pengharapan yang terkandung di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Karena ini kekuatan adalah kekuatan yang lebih kuat dari seluruh kekuatan yang ada di dunia ini. Dia membangkitkan dia dari antara orang mati.
Dan apa? Mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Orang jangan berpikir duduk di sebelah kanan ini hal sederhana. Karena orang duduk di sebelah kanan, sebelah kiri ya sama aja. Yang penting dekat dengan Tino Ransak. Iya lah. Tetapi duduk di sebelah kanan Allah, ini saudara-saudara. Itu berarti saudara-saudara, dia adalah satu pribadi yang sangat terhormat. Sangat terhormat. Dia punya tempat yang tertinggi di sisi raja. Dia punya otoritas seperti raja, dihormati sama dengan raja, dan memerintah bersama-sama dengan raja. Itu Yesus Kristus. Nah, makanya Paulus jelaskan lagi di ayat 21. Jauh lebih tinggi dari pemerintahan. Itu dia maksud, jauh lebih tinggi dari Nero, dari Romawi. Jauh lebih tinggi dari penguasa kekuasaan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja. Jadi tiap nama yang disebut di dunia ini, waktu itu yang paling terkenal Dewi Artemis. Tetapi ada Diana. Diana itu Dewi perdagangan. Ada Zeus, orang Yunani punya dewa tetapi diterima di kalangan dewa-dewa orang Romawi. Banyak sekali, 50 dewa di sana. Jadi setiap fungsi, setiap keinginan manusia ada di dewa masing-masing. Nah, lebih tinggi dari itu semua. Dan kerajaan dan tiap nama yang disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan di dunia yang. Di mana tuh dunia akan datang. Artemis, orang bilang ada nirwana. Ada nirwana. Tetapi Artemis tidak dapat membangkitkan orang mati. Dan one way, some way, somehow. Bagaimanapun juga orang mau mati. Orang mau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau orang percaya Artemis tidak akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalaupun bangkit masuk neraka. Kalau orang mati mengejar kesenangan dunia ini. Mengikuti godaan-godaan dunia ini. Orang bukan mati dalam memelihara iman. Pas bangkit. Menghadap Tuhan Yesus Kristus. Artemis bilang, udah dia batamang dengan kita. Tuhan Yesus bilang, nyanda. Dia ada mengaku dosa, dia ada bertobat. Kong dia ada memelihara iman. Kong Artemis bilang, mar dia di gereja kok cuma bawa cerita no. Mar dia di gereja kok sepasang muka manganto. Artemis Tuhan bilang, iyo itu minggu lalu. Mar setelah minggu-minggu itu, so nyanda. Itu hal-hal praktis saudara-saudara. Tetapi bicara posisi duduk di sebelah kanan itu. Dia punya kekuatan, punya power, punya keputusan sama dengan raja, memerintah sebagai raja. Dan saudara-saudara, ini Artemis ini dia cuma mau dakwah buat orang. Itu pekerjaan iblis. Dia cuma mau dakwah supaya orang nyandak mau masuk. Nah, makanya Paulus jelaskan, orang peiman yang terkandung di dalam itu ada kemuliaan yang sangat tinggi, yang kekuatannya jauh lebih tinggi dari pemerintahan dan penguasa dan segala macam yang disebut, melainkan juga bukan hanya di dunia ini, melainkan di dunia yang akan datang. Someday itu orang akan ada di dunia yang akan datang. Langsung dapat lihat, sana tuh Artemis ada. sana tuh Artemis, siapa? Dia kok subur. Dia kok subur. Tetapi saudara-saudara Tuhan bilang, dia subur karena kita ada berkati. Terus, melainkan di dunia 22 sekarang ya. Dan segala sesuatu, katakan bersama saya segala sesuatu. Apa tuh segala sesuatu? Apa tuh segala sesuatu? Segala sesuatu itu berarti semua. Bahasa Manado, entero. Jadi sama yang mau makan sebentar tuh, kalau memang ada di satu meja, sudah sama punya semua itu. Segala sesuatu itu maksudnya itu saudara-saudara. Mulai dari A sampai Z. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala. Mulai dari persoalan gampang dan persoalan susah yang orang hadapi. Segala sesuatu itu saudara-saudara berarti totalitas kehidupan kita. Termasuk setiap perjalanan di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Segala sesuatu saudara-saudara. Segala kekuatan yang ada di dunia ini.
telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia maksudnya ini Yesus Kristus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada. Sekarang kepala. Dan jemaat itu apa kata? Siapa orang kepala gereja di sini? Oh, tak kira ada mau bilang pendeta Alan. Nah, sekarang kepala gereja. Kepala gereja adalah Kristus. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Sekarang ini Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Tuhan yang lebih hebat dari segala kekuatan di dunia ini. Tuhan Yesus. Dia pemerintah kerajaan sorga karena dia duduk di sebelah kanan. Dia punya kekuasaan seperti Tuhan. Dan dia memerintah bersama dengan Tuhan. Dan dia adalah Tuhan. Begitu kan orang beriman toh? Nah, dia telah menebus kita. Dulu kita tidak layak. Meski tak layak diriku. Tetapi karena darahnya. Kita telah ditebus dan kita telah dilayakkan. Jadi tugas kita adalah memelihara iman. Supaya kita tetap layak. Karena kalau orang beriman yang so dimeteraikan. Masih ingat meterai tadi? So dimeteraikan. So dijadikan hak milik. Kalau orang jual lagi, orang bisa hilang, orang keselamatan. Tetapi kalau sudah dimeteraikan dalam nama Yesus, orang ini milik Allah, milik Yesus. Dia itu raja kerajaan sorga. Oke, perhatikan ini berita bagus. Kepada jemaat, dia telah diberikannya sebagai kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Musafir, Columbus, Ohio. Bukan cuma orang, banyak dan orang yang tahu siapa semua. Kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada. Perhatikan baik-baik ini. Ya, King of King, Prince of Peace. Kalau kepala masuk surga, tubuh masuk surga enggak? Kepala masuk surga, tubuh masuk surga enggak? Masuk. Sekarang tuan kepala bukan cuma masuk surga. Dia itu duduk di sebelah kanan. Dia aja tentukan siapa tuh mau masuk di nyanda. Dia aja tentukan siapa tuh mau masuk di nyanda. Dia cuma memelihara iman dan hidup dalam kasih atau tidak. Kepada jemaat sebagai kepala. Kalau dia kepala masuk surga orang atau enggak? Badan tubuh masuk surga enggak? Kalau Yesus sebagai kepala di surga, orang masuk enggak? Betul-betul. Yakin? Mesti yakin. Dia bukan cuma kepala di sorga, saudara-saudara. Dia pemilik kerajaan sorga. Dia pemilik kerajaan sorga. Dia so sensus semua ini semua masuk. Makanya saya dikilai BPMJ semua bahas sensus. Karena tahun depan semua pemilihan lagi orang toh. Semua ada data semua. Ini masuk di kolom berapa. Sorry sota belok. Tetapi saudara-saudara, sebagai kepala, dia pemilik kerajaan surga. Dia tahu persis siapa yang mau masuk, siapa yang enggak. Di mana dia penilaian? Dia memelihara iman. Dia hidup dalam kasih. Terus, sebagai kepala yang ada, dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jemaat adalah tubuhnya. Katakan bersama saya, jemaat adalah tubuhnya. Balik ulang tadi supaya orang ingat terus. Kepala di sorga, tubuh masuk atau tidak? Masuk. Tapi ingat ada ayat yang bilang. Kalau ini mata menghalangi nggak mau masuk sorga, cabut tuh mata. Ingat baik-baik itu. Kalau ini tangan menghalangi Anda untuk pergi ke sorga, potong ini tangan ini. Artinya ada bagian-bagian tubuh yang rusak, yang busuk, yang sengaja merusakkan diri, yang sengaja membusukkan diri, yang akan dipotong. Bukan mau kasih takut, karena orang beriman bukan lombok-lombok, makanya itu doktrin perlu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita
sambil petugas menyiapkan semuanya dan kita menyiapkan persembahan kita. NKB 199. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami tetap dan terus bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menolong, menuntun, membimbing kehidupan kami. Pagi ini kami juga boleh dilengkapi dengan firman-Mu untuk tetap memelihara iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menunjukkan kami tetap mengasihi setiap orang-orang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, bahwa ternyata kekuatan itu kuasa Tuhan lebih kuat dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Telah terbuktikan dari segala zaman, kuasa Tuhan tidak pernah terkalahkan, baik oleh kekuatan Romawi, kekuatan dewa-dewa dewi, dan kekuatan dunia ini. Dan kekuatan itu yang menyertai kami. Oleh karena itu kami tetap dan terus bersyukur menyembah Engkau ya Tuhan, untuk setiap pengharapan yang di dalamnya terkandung penyelamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menjadi Tuhan kami, penebus kami, kepala gereja kami, kepala kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan kami. Ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, bahwa kami adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, telah dibayar dengan lunas dan dijamin oleh Roh Kudus bahwa kami inilah milik Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan tidak menjual itu lagi. Terima kasih Bapa, kami juga sudah merespons iman kami dengan membawa persembahan. Tuhan menguduskan persembahan yang sudah kami bawa dengan penuh sukacita dan sukarela ini, supaya ini boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi gereja, dikelola dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami semua yang datang, kami bersyukur, tetapi kami juga punya pergumulan, persoalan pribadi dan keluarga. Kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur
untuk saudara-saudara kami karena pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami semua, teristimewa dalam kehidupan saudara-saudara kami yang bersyukur pada minggu yang berjalan ini, yaitu saudara Bapak Nofri Waleleng, Ibu Diaken Linda Tore, Bapak Arnold Ronendu, Yanti Sondak, Bapak David Kauan, Adik Karl Monika, Nofri Paulus, juga Bapak Gilbert Asa. Bersama dengan saudara-saudara kami ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan di sini di tempat-Mu yang kudus, kami memohon berkat Tuhan dalam kehidupan mereka di tahun-tahun yang baru ini. Memberkati apa mereka yang kerjakan, memberkati apa yang mereka usahakan, memberkati apa yang mereka rencanakan. Buka pintu-pintu yang tertutup, biar Tuhan buka jalan untuk semuanya. Dan biar kehidupan seluruh saudara-saudara kami ini menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian tentang kemuliaan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan mereka. Biar kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan menyertai seluruh saudara-saudara kami yang bersyukur karena berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Kami juga membawa permohonan untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Berdoa buat Ibu Stince Payo yang sedang dirawat di rumah sakit. Juga saudara kami Henry Panda yang sedang dirawat di rumah sakit. Juga adik Louis Rondundu, cucu dari keluarga Rondundu, Bapak Arnold dan Ibu Nonce, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Ya Tuhan, kami percaya dengan iman, sebagaimana dengan firman yang sudah kami baca, bahwa kekuatan Tuhan lebih kuat dari Artemis, lebih kuat dari Romawi, lebih kuat dari Nero, lebih kuat dari seluruh kekuatan yang ada di dunia ini, karena semuanya sudah diletakkan di kaki Yesus Kristus sebagai penguasa. Tuhan, kami mohon biar Tuhan berkenan memulihkan saudara-saudara kami yang terkasih ini, yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami memohon pertolongan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kasih Tuhan. Kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu, biar nama Tuhan yang dimuliakan di sini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk masing-masing kami yang ada sekarang ini. Kami yang bergumul untuk keluarga kami, Tuhan memberkati keluarga kami bersama-sama dengan kami dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, Tuhan tetap dan terus memperlengkapi kami dengan hikmat, supaya ya Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini dalam kehidupan keluarga kami hanya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar dan mana yang kelihatan benar. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, perlengkapi kami terus. Kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan menolong buka jalan. Kami yang bergumul untuk masalah usaha, Tuhan buka jalan untuk usaha kami. Kami yang bergumul untuk masalah tempat tinggal, Tuhan tolong kami. Kami yang bergumul untuk masalah legalitas, keimigrasian, Tuhan campur tangan semuanya. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat menolong kami selain Tuhan. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu menolong kami selain Tuhan. Dan biarlah Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang diutus dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dalam pergumulan untuk menjawab tantangan-tantangan kami ini. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam doa ini kami berdoa untuk bangsa ini, Amerika Serikat, tempat di mana kami tinggal dan bekerja dan berusaha memberkati bangsa yang besar ini. Setiap pemimpin yang ada disertai oleh hikmat yang berasal dari Tuhan.
memberkati juga bangsa Indonesia, memberkati gereja-gereja yang ada dimanapun itu berada, hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh kasih setia memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Prince of Peace yang dengan penuh sukarela selalu membuka tempat pintu untuk kami menggunakan fasilitas ini. Tuhan memberkati gereja ini, memberkati juga kami Gemi Musafir Columbus Ohio, semua pelayan yang ada, Pelsus, Penatua, Diaken, semua komisi-komisi, semua panitia-panitia, semua pribadi-pribadi yang dengan penuh sukacita, sukarela memberi diri, menopang, menggumuli, memberkati pelayanan ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini syukur sembahyang kami, ini permohonan syafaat kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi. dan pada hari ini makan kami, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Jemaat Tuhan, Engkau adalah milik Allah. Engkau adalah milik kerajaan sorga. Engkau telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Engkau bukan milik dunia ini lagi, bahkan bukan milik dirimu sendiri. Engkau adalah milik Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupanmu ada kekuatan yang lebih kuat dari seluruh kekuatan di dunia ini yang menyertai engkau. Tetaplah berjuang, tetaplah setia, tetaplah hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah mengasihi orang-orang kudus. Kerjakan itu sampai Tuhan datang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
Demikian ibadah sudah selesai, saudara-saudara silakan duduk, silakan bersaat teduh. Shalom, damai di hati, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh majelis dan seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Alan Robot Sarjana Teologi yang sudah memimpin kita di dalam ibadah yang begitu indah di minggu hari ini. Tak lupa juga kami ucap terima kasih kepada mereka yang melayani kita di minggu hari ini. Prokantor kita, Ibu Vivin Pinangkaan dan Ibu Yunita Rako, terima kasih pelayanannya. Pianis kita Bapak Danje KO, serta petugas multimedia, Fabio Pando, Olivia Wangkai, dan Bapak Giovanni Tulangi. Terima kasih pelayanannya. Sunday School Teacher, Jessica Hayes dan Diaken Neni bersama Penatua Jordan Watung, terima kasih pelayanannya.